Sosok Panglima Laut Majapahit yang legendaris mencuat sebagai pahlawan tak terlupakan, dipanggil dengan gelar Rakrian Tumenggung. Ia memainkan peran vital dalam memperkuat Angkatan Laut Majapahit, menjadikan ekspedisi maritim sebagai kunci keberhasilan penyatuan Kepulauan Nusantara. Dengan dedikasinya yang luar biasa, ia menjadi pahlawan bagi bangsa, menorehkan inspirasi abadi dalam sejarah maritim Indonesia. Dalam kisah gemilang Majapahit, nama Empu Nala bersinar sebagai sosok Panglima Laut yang tak terlupakan. Catatan sejarah mencatat keberadaannya dalam 5 sumber yang berbeda, termasuk Kakawin Nagara Kartagama dan beberapa prasasti bersejarah seperti Prapanca Sarapura, Batur, Bendasari, dan Sekar. Empu Lembu Nala, atau lebih dikenal sebagai Laksamana Nala, adalah Panglima Angkatan Laut Majapahit yang memegang peran penting sejak era pemerintahan Tribuwana Tunggadewi hingga masa kejayaan Hayam Wuruk. Di kalangan sesama prajurit, dia dipanggil dengan gelar Rakrian Tumenggung, sebuah penghormatan yang mengukuhkan posisinya sebagai panglima perang. Pada masa itu, Mahapati Gajah Mada menyadari bahwa penyatuan Kepulauan Nusantara tidak mungkin dilakukan hanya melalui perang darat. Ekspedisi maritim menjadi kunci penting dalam mengukuhkan kekuasaan Majapahit. Meskipun sebelumnya Majapahit telah memiliki angkatan laut dengan kapal perang warisan dari tentara Mongol yang pernah menyerang Jawa di bawah Kubilai Han pada masa pemerintahan Kertanegara, namun kekuatan laut mereka masih terbilang lemah. Oleh karena itu, Mahapati Gajah Mada meminta bantuan dari Laksamana Nala untuk memperkuat Angkatan Laut Majapahit. Laksamana Nala kemudian mengabdikan dirinya sepenuhnya dalam memperbaiki kualitas armada laut dan kapal perang Majapahit. Dengan resmi diangkat oleh Raja Putri Tribuwana Tunggadewi, Laksamana Nala menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia sering menghabiskan waktunya di pangkalan militer Angkatan Laut, terutama di Pelabuhan Ujung Galuh yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai seorang yang tumbuh besar di daerah pesisir, Laksamana Nala memahami betul pentingnya dunia kemaritiman. Ia mempelajari secara mendalam konstruksi kapal perang warisan tentara Mongol yang sebelumnya digunakan dalam serangan mereka. Dari penelitian dan pengalamannya, Laksamana Nala mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam kapal perang tersebut. Salah satunya adalah bentuk badan kapal yang gemuk, yang menghambat sistem navigasi kapal. Sebagai seorang inovator sejati, Laksamana Nala merancang sebuah konsep kapal yang revolusioner bagi Angkatan Laut Majapahit. Ia memperkenalkan bentuk badan kapal yang lebih ramping namun memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada kapal sebelumnya. Bahkan, kapal-kapal ciptaannya mampu menampung ratusan prajurit, menyediakan bekal selama setahun, dan memuat puluhan ribu kuda. Dengan kontribusinya yang luar biasa dalam memperkuat armada laut Majapahit, Laksamana Nala menjadi salah satu tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah maritim Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mengembangkan kekuatan laut bangsa. Di balik gemerlapnya sejarah Majapahit tersembunyi rahasia-rahasia yang menakjubkan. Salah satunya adalah kehebatan armada laut yang dipimpin oleh Laksamana Nala. Kapal-kapal perang buatannya terbuat dari kayu langka yang hanya tumbuh di pulau terpencil, rahasia yang menjadikan armada Majapahit begitu ditakuti di lautan. Selain bahan rahasia itu, kapal perang Majapahit juga dilengkapi dengan meriam cetbang, senjata canggih pada zamannya yang menjadikan armada tersebut begitu dahsyat dalam pertempuran. Setelah sukses merenovasi dan memperkuat Angkatan Laut Majapahit, Laksamana Nala memimpin ekspedisi maritim ke seluruh Nusantara dengan bimbingan Mahapati Gajah Mada. Pada rentang tahun-tahun 1339 sampai tahun 1341, armada laut yang dipimpin oleh Laksamana Nala berhasil menaklukkan wilayah barat Nusantara, dari Samudra Pasai, hingga ke seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan akhirnya Kalimantan. Ekspedisi ke Samudra Pasai ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Majapahit, melibatkan 400 kapal yang masing-masing mampu menampung hingga ribuan orang. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1343, bersama Gajah Mada, Laksamana Nala berhasil menaklukkan Nusantara Timur, merambah dari Bali, Lombok, hingga ke Sulawesi dan Dompo. Kekuatan armada laut Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Nala mencapai puncaknya, menjadi yang terkuat dan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Dengan pasukan sebanyak 40.000 tentara, Majapahit menjadi kekuatan adikuasa yang dihormati di seluruh kawasan, bahkan hingga ke Tiongkok. Dalam karya-karya sastra seperti Kisah Para Kesatria Penjaga Samudra oleh Agus Suroso dan Majapahit Peradaban Maritim karya Irawan Joko, terungkap bahwa Laksamana Nala menyusun armada gugus kapal perang untuk menjaga 5 titik strategis perairan Nusantara.
Setiap gugus armada memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari menjaga Selat Malaka hingga perairan rempah-rempah Maluku. Bendera-bendera Majapahit berkibar di setiap armada, menandakan kekuasaan dan keberadaan mereka di lautan. Pemimpin dari masing-masing armada berasal dari berbagai wilayah di Nusantara, menunjukkan kekuatan persatuan Majapahit di bawah komando Laksamana Nala. Di setiap armada, terdapat kapal bendera yang menjadi pusat komando tertinggi, mengatur semua kapal-kapal penyerang, kapal perbekalan, dan tentu saja melindungi kapal bendera itu sendiri. Dengan strategi ini, armada Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Nala menjadi tak terkalahkan dan menjadi legenda dalam sejarah maritim Nusantara. Kelima armada yang dimiliki Majapahit memiliki beban besar yang tak terelakkan, menjaga perairan yang dipenuhi oleh perompak, terutama di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Armada keempat, yang bertugas menjaga Selat Malaka, seringkali dibantu oleh armada pertama yang menjaga Samudera Hindia, terutama jika perompak melarikan diri ke arah barat laut melewati Selat Malaka. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang penting antara armada-armada Majapahit. Armada Laut Selatan, sementara itu, membantu armada Jawa dalam melindungi kapal-kapal dagang yang membawa rempah-rempah melalui Selat Sunda, jalur yang lebih aman menuju India dan Timur Tengah. Tugas lainnya jatuh pada armada Laut Selatan, yang bertanggung jawab menjaga Selat Bali dan perairan sekitar Nusa Tenggara. Bahkan, di sebelah selatan Pulau Bali terdapat galangan kapal-kapal Majapahit yang cukup besar, menunjukkan betapa pentingnya posisi ini bagi kerajaan. Armada ketiga memiliki tugas khusus menjaga kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina, sambil juga menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku, terutama jika kekuatan armada Jawa sedang berkumpul di perairan Jawa untuk melindungi Sang Prabu Hayam Wuruk yang melakukan perjalanan ke wilayah pesisir timur Pulau Jawa. Armada Jawa, sebagai kekuatan terbesar, memiliki beban terberat dari semua armada. Mereka bertanggung jawab menjaga pusat kekuasaan dan istana Majapahit, serta menguasai jalur laut menuju kepulauan rempah-rempah Maluku yang dikuasai langsung oleh pemerintah pusat Majapahit. Namun, segala jenis kapal perang Majapahit, mulai dari kapal perbekalan hingga kapal bendera, adalah ciptaan jenius dari Empu Nala, seorang laksamana laut yang handal. Nala menggunakan kayu langka yang hanya tumbuh di pulau terpencil yang dirahasiakan untuk menciptakan kapal-kapal tersebut. Kayu tersebut membuat kapal-kapal Majapahit menjadi sangat besar dan kuat. Namun, dengan meninggalnya Gajah Mada dan Empu Nala, kekuatan Majapahit mulai melemah. Bahkan, terjadinya Perang Paregrek di mana kapal-kapal Majapahit saling menyerang, menyebabkan kehancuran bagi seluruh armada, menandai akhir dari kejayaan mereka di lautan. Tahun 1350, Laksamana Nala memulai sebuah misi rahasia yang melibatkan penyamaran sebagai nahkoda kapal dagang untuk melakukan ekspedisi ke Nansarunai. Di sana, dengan nama samaran Tuan Penayar, ia bertemu dengan Raja Raden Anian dan Ratu Dara Gangsa Tulen, menyaksikan kemegahan harta emas mereka, dan terkesima melihat keindahan perabotan emas, termasuk sebuah sokoguru balai adat yang memukau. Setelah pulang ke Majapahit, Laksamana Nala merencanakan untuk menaklukkan Nansarunai dengan mencari kelemahan Raja Raden Anian. Dengan bantuan Demang Wiraja dan prajurit suku Kalang, Laksamana Nala kembali ke Nansarunai pada tahun 1356. Kali ini dengan istrinya, Damayanti, yang ditinggalkan di sana dengan maksud terselubung. Tahun 1356 itu juga, ketika terjadi kemarau panjang, kebetulan Raja Raden Anian bertemu dengan Damayanti di sumur khusus bagi anggota keluarga kerajaan. Pertemuan itu berlanjut menjadi hubungan terlarang, yang berbuah seorang anak perempuan bernama Sekar Mekar. Pada tahun 1358, Laksamana Nala menemukan istrinya sedang merawat anak perempuan di Nansarunai. Damayanti, dengan nama samaran Samoni Batu, mengaku bahwa anak tersebut adalah buah cinta mereka berdua, dan Laksamana Nala mempercayainya. Namun, bulan April tahun 1358, prajurit Majapahit menyerang Nansarunai, membakar segala sesuatu, termasuk kapal-kapal dan rumah penduduk. Serangan ini mendapat perlawanan sengit, terutama dari Ratu Dara Gangsa Tulen yang bersembunyi di pelepah kelapa gading bersenjatakan pisau besi kuning, lading lansar kuning. Raja Raden Anian, dalam keadaan terdesak, disembunyikan di dalam sumur tua, tetapi akhirnya ditemukan dan tewas oleh Laksamana Nala. Perang itu, yang dikenal sebagai Perang Nansarunai tahun 1358, tercatat dalam sejarah lisan suku Dayak Manyan dengan sebutan Nansarunai Usak Jawa. Dalam peristiwa tragis itu, Jumulaha, seorang nahkoda kapal dagang terkenal dari Nansarunai, juga tewas.
Putrinya, yang lahir ketika ia sedang berlayar, diberi nama Laisomena untuk menghormati persahabatan ayahnya dengan pelaut-pelaut Bugis dan Bajau. Para prajurit Majapahit yang gugur dalam perang itu diperabukan di dekat Sungai Tabalong, yang kemudian dikenal dengan sebutan Tambakwasi, yang artinya kuburan besi dalam bahasa Manyan kuno. Perang ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah, mengisahkan kejahatan, cinta terlarang, dan pengkhianatan yang penuh intrik.